Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Hanif di podcast Arsitektur DBMA Studio. Nah, di luar studio ini lagi mendung nih dan hujan deras. Kebetulan saya di studio ditemani bersama rekan saya Sugi. Halo Sugi, apa kabar? Halo Hanif, selamat pagi para listener dan subscriber dari podcast arsitektur DBMA Studio. Semoga sehat selalu. Oke, amin. Semoga kalian yang mendengarkan podcast kita ini sehat selalu ya. Nah, em, di sini saya akan membahas mengenai metode pekerjaan pondasi. Mungkin saya akan tanya langsung ke Sugi. Sebelumnya pondasi itu apa ya dan fungsinya apa gitu dalam sebuah bangunan? Fondasi itu adalah bagian dari struktur bawah dari sebuah bangunan atau rumah yang bertujuan mentransfer beban Mm-mm. atau gaya dari atas dalam ke dalam tanah. Oke, itu untuk definisi pondasi sendiri ya dan fungsinya. Kemudian mungkin saya langsung akan tanya aja nih ke metode kerjanya. Eh, Metode kerja dari pondasi ini ada berapa langkah dan bisa dijelaskan nggak mulai dari step pertama? Untuk pondasi rumah tinggal pada umumnya memakai pondasi cakar ayam Mm-mm. atau fondasi batu kali Oke, atau fondasi minipal atau fondasi strospal. oke, Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pondasi batu kali. oke, ya, Nah, pondasi batu kali ini metodenya nomor satu penggalian tanah, kemudian pemasangan batu kali dan pengecoran dengan slurry semen, mm-mm. pasir. Nah, kemudian stack-stack untuk persiapan pengecoran kolom dan tie beam Oke. seperti itu. Jadi kurang lebih ada 4 atau 5 ya tadi ya. Ada 4 atau 5 metode kerja. Saya langsung tanya dia nih, bisa dijelaskan nggak dari metode kerja yang pertama yaitu pertama penggalian tanah. Untuk penggalian tanah disesuaikan dengan gambar atau desain dari konsultan struktur. Ya. Konsultan struktur akan menyiapkan gambar, potongan, dan posisi pondasi batu kali pada denah. Hmm. Nah, pada batu kali inilah, pada posisi batu kali di denah struktur inilah yang perlu digali sesuai dengan kedalaman rencana dari gambar struktur tersebut. Oke. Jadi yang saya tangkap eh, dimensi dari sebuah pondasi itu akan ditentukan oleh si konsultan struktur ya. Nanti setelah dapat dimensi dan diketahui levelnya, maka level itulah yang akan digali gitu ya. Betul, Hmm, jadi disesuaikan dengan gambar dari konsultan struktur. oke. Itu untuk pekerjaan galian ya. Kemudian untuk langkah selanjutnya setelah kita mendapatkan lubang galian itu apa? Setelah mendapatkan lubang galian, maka yang berikutnya adalah memberikan patok baik berupa kaso, menggunakan kaso plus papan, Hmm, paku dan benang untuk menentukan letak daripada batu kali yang hendak disusun. Jadi seperti eh, molding, seperti apa namanya, seperti panduan iya. atau guidance untuk penempatan batu kali. Oke, jadi langkah selanjutnya adalah membuat seperti guidance ya, guidance yang nanti dipasang di titik-titik atau di sudut-sudut, nantinya akan digabungkan dengan benang ya kalau nggak salah ya. Intinya ada benang yang akan ditarik sehingga sepanjang batu kali itu, sepanjang lokasi batu kali itu akan dipasang, Mm-mm. si tukang tahu, oh batu kalinya ini guidance-nya, panduannya atau batasnya adalah benang ini, sehingga nanti dia akan menyusun sesuai dengan panduan dari benang maupun dari papan-papan yang sudah disediakan di
beberapa titik. Kemudian setelah memasang backisting atau guidance, selanjutnya apa ya? Berikutnya adalah mungkin agak terlewat sedikit tadi, setelah penggalian tanah biasanya akan dilanjutkan dengan pemadatan tanah ya. Oh, ya. Pemadatan tanah ini baik dengan stamper maupun alat roller, umumnya berupa stamper kodok yang bisa dipegang oleh tukang, Iya. kemudian dengan menggunakan mesin tersebut akan memadatkan bagian bawah dari galian. Bagian bawah ini nanti setelah padat akan digunakan sebagai dasar untuk menempatkan batu kali. Oh, Nah, oke. jadi setelah dipadatkan akan ditabur dengan pasir kerja. Iya. Seperti itu. Oke, itu sebenarnya adalah langkah kedua ya. Dan langkah Nah, ketiga adalah selanjutnya masang setelah guidance tadi. betul. Oke. Jadi setelah dipasang pasir uruk, nah, kemudian atasnya baru diletakkanlah batu kali dengan panduan atau guidance dari benang-benang yang disebutkan di tahap 3 tadi. Tahap keempat berarti penempatan batu kali di atas pasir uruk. Oke. Jadi untuk penempatan pondasi atau batu kali ini, metode apa yang digunakan untuk merekatkan antara batu yang lain, batu yang satu dengan batu yang lain gitu? Itu masuk ke tahap berikutnya benar, yaitu menggunakan campuran antara semen dan pasir. Umumnya semen dan pasir ini berbanding 1:1 atau 1:2, Oke. sehingga dapat mengisi celah-celah di antara batu kali tersebut dan menempelkan batu kali dengan batu kali yang lainnya. Oke, itu menempelkannya menggunakan campuran tadi ya, campuran semen dan pasir serta air. Betul. Oke. Kemudian selanjutnya setelah pondasi sudah kering ya, misal sudah jadi dan sudah kering, itu sambungannya langkah selanjutnya apa? Pada saat melakukan daripada tahap yang mengisi celah dengan adukan pasir semen, Ya. maka diselingi dengan pemasangan stek untuk persiapan sambungan antara batu kali dengan tie beam di atasnya ataupun dengan kolom di atasnya. Oke. Untuk stek yang diperlukan itu kedalamannya kira-kira berapa ya? Atau setengah pondasi atau malah setinggi pondasi full atau bagaimana biasanya? Ya pada umumnya sekitar 0,5 meter sampai 1 meter, setiap jarak 1,5 meter untuk stek tie beam. Oke. Nah untuk pondasi untuk kolomnya sendiri, posisi kolom, maka ini pada umumnya disesuaikan dengan diameter dari kolom tersebut. Misalkan diameter 13, maka kurang lebih diperlukan sekitar 50-60 cm masuk ke dalam pondasi batu kali, dan juga untuk yang nongolnya nanti diperlukan kurang lebih sekitar 60 cm 70 cm. Oke. Jadi itulah fungsi dari stek sebagai sambungan di pekerjaan selanjutnya, yaitu sleeve dan kolom gitu ya. Betul. Oke. Untuk metodenya ada lagi atau memang sudah sampai sini? Sudah itu saja. Tetap harus diperhatikan bahwa konsultan struktur memainkan peranan yang cukup penting, di mana berdasarkan level dari arsitek, Ya. nanti pondasi batu kali itu akan didesain baik posisinya maupun dimensinya, penampangnya, Oke. berdasarkan level-level yang telah diberikan dari konsultan arsitek dan juga dari daya dukung tanah yang telah disiapkan sebelumnya. Oke. Kemudian saya mungkin akan tanya nih, untuk mendapatkan pondasi yang baik kualitasnya, apa yang harus dilakukan? Untuk mendapat fondasi yang baik, nomor satu adalah adanya gambar struktur yang telah didesain oleh konsultan struktur. Ya. Yang kedua, tukang yang baik dan handal di pelaksanaan lapangannya, sehingga dia bisa mencapai atau menghasilkan pondasi yang sesuai dengan daripada gambar yang diinginkan. Oke.
Itu saja? Dan berikutnya juga adalah materialnya. Oh, Jangan sampai materialnya adalah material yang berbeda daripada apa yang telah ditetapkan atau dispekkan oleh di dalam gambar desain struktur tersebut. oke. Dan mungkin pertanyaan terakhir nih, untuk pekerjaan pondasi itu ada step curing atau enggak ya biasanya? Ya, umumnya untuk eh semua yang berhubungan dengan beton, Hmm. campuran semen, pasir, air, dan kerikil umumnya akan di-curing atau umumnya Oh, kalau sederhananya akan disiram dengan air iya. selama kurang lebih 2 kali 24 jam untuk menghindari penguapan air yang berlebihan Oke. dari dalam adukan semen pasir tadi. Kalau misalkan sampai berlebihan penguapannya, maka air tersebut akan hilang di adukan dan berakibat adukan atau semen tersebut daripada beton tersebut akan retak-retak karena Oke. hilangnya komponen air sebagai salah satu komponen pengikat dalam beton maupun adukan. Ya. Jadi untuk kalian ya teman-teman yang mau bikin pondasi jangan lupa untuk eh, menambahkan atau melakukan step curing ini. Jadi selain di pekerjaan pondasi, curing itu berlaku untuk semua pekerjaan yang berhubungan dengan beton gitu. Eh, saya rasa cukup untuk materi pondasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Sugi yang telah membagi ilmunya. Dan bagi kalian yang ingin tanya-tanya mengenai konstruksi, mengenai arsitek, bisa hubungi kami melalui DM Instagram di dbma_studio. Jangan lupa follow Instagram kami serta subscribe channel DBMA Studio ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.